Ajukan perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara untuk kembali dinyatakan hidup di mata hukum Waluyo harus lengkapi sejumlah dokumen persyaratan. Sementara Pusat Bantuan Hukum Atmajaya Yogyakarta menilai Waluyo tak perlu tempuh jalur hukum karena klaim kematian Waluyo sebelumnya cacat prosedur. Jalan Waluyo untuk kembali mendapatkan hak-hak jaminan hidupnya sebagai warga miskin hadapi sejumlah persoalan. Waluyo yang sebelumnya sudah dinyatakan mati, kini berjuang untuk kembali dinyatakan hidup di mata hukum. Minimnya pengetahuan tentang hukum dan belum adanya pengacara yang mendampingi menyebabkan proses pendaftaran gugatannya ke pengadilan hadapi sejumlah kendala. Keluarga Waluyo juga tak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pos bantuan hukum yang berada di pengadilan. Waluyo yang berasal dari keluarga tidak mampu berharap mendapatkan pelayanan pembebasan biaya perkara atau perkara prodeo. Kami ada kendala untuk mengajukan hak-haknya itu harus ke pengadilan negeri. Nah, untuk langkah ke pengadilan negeri kami belum tahu apa-apa, katanya ada masukan sih disuruh mencari pengacara biar langkah keluarga kami bisa untuk mengurus ke pengadilan negerinya itu lurus. Kalau nggak ada yang ngasih tahu kan mesti lama. Meski telah mengumpulkan surat tunjangan sosial seperti Jamkesda dan jaminan sosial untuk warga miskin, Waluyo masih harus melengkapi surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan perkara prodeo. Persyaratan ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7. Memang prosesnya seperti itu, Pak? Iya, memang seperti itu. Jadi nggak bisa langsung terdaftar berarti ya? Oh, ya nggak bisa lah. Kita kan ya surat keterangan miskin kan perlu loh. Kalau memang dia yang kurang mampu kan. Setelah itu nanti kita tunjukkan ini ada pos bakum. Oh, kalau memang betul tidak mampu, beracara tidak mampu, nanti ada penetapan pengadilan bahwa dia memang beracara saat tidak mampu. Nah, untuk selanjutnya setelah itu prosesnya ya dia tidak bayar, dia hanya datang sini aja. Panggilan-panggilan apa dia tidak bayar lagi. Sementara itu, Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Atmajaya Yogyakarta menilai untuk dapat kembali dinyatakan hidup, Waluyo tak harus lalui jalur hukum. Hal ini dikarenakan adanya cacat prosedur forensik terhadap jenazah yang diklaim sebagai Waluyo. Tapi kalau dalam kenyataannya secara material sudah jelas tadi bahwa orang ini masih hidup. Kita harus bisa melihat apakah itu secara substansi, prosedur atau secara wewenang, itu harus dilihat di situ. Tetapi kalau saya sendiri melihat secara material bahwa dia itu masih hidup, seharusnya tidak perlu melakukan proses di pengadilan gitu. Karena cukup dengan disponisabil melalui itu dan perlu saksi-saksi menjelaskan bahwa oh ini benar dengan Waluyo. Kalau memang itu dibuktikan, misalnya kalau memang dari pihak dinas pencatatan sipil itu masih tidak puas dengan hanya melihat secara fisik, itu bisa melalui tes DNA itu bisa. Waluyo sebelumnya diklaim sebagai korban kecelakaan di kawasan Wonosari 1 Mei 2015. Istri dan anak Waluyo datangi Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta setelah mendapat kabar ia menjadi korban kecelakaan dari media sosial. Keluarga bahkan sempat merawat Waluyo selama 6 hari hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Namun Selasa pekan lalu, Waluyo tiba-tiba pulang ke rumah dan membuat warga heboh. Waluyo akui tinggalkan kampungnya karena tak sanggup bayar sewa becak. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.